kronologi tentang penitipan surat kepada penjaga kebun kelapa saya bernama Sadung Suman sebanyak 2 lembar. Lanjut saya ke Papawati alias Samuding melaporkan tentang permintaan lokasi wakaf masjid kepada saya. Jadi saya menitip surat wasiat itu 2 lembar dan saya laporkan sama Papawati alias Samuding. Dan setelah saya serah terima surat antara tangan saya sama Sadung, mereka telah membuat suatu korporasi besar. Saya harus lenyap di tangan mereka. Dan dia cari eksekutor. Ternyata eksekutornya dia dapat. Eksekutornya dia dapat, maka dia susun perencanaan untuk melakukan eksekusi. Jadi pada saat malam tiba waktu itu, si eksekutor ini sudah siap melakukan. Tepatnya di Dongkalan, di depannya Toko Maju. Disitulah Inem melakukan sebuah eksekusi. Dan dia bagi saya dari belakang, terus saya merayap. Tetapi karena saya tidak luka atas pertolongan Allah, mereka langsung lari. Saya kejar mereka. Jadi di situ itu kronologi yang sebenarnya, tetapi saya tidak tahu bahwa sebenarnya ini mereka ini bayaran. Saya ketahui ini bayaran setelah pertemuan 2016 silam. Tetapi yang ini yang kejadian yang pertama ini 1971. Waktu kami titip surat sama Sadung. Dan dia lakukan hari sesudah itu. Jadi nanti saya ketahui ini setelah 2016 waktu saya ketemu sama Men di jalan masuk Unjulan. Di situ Men, saya bertanya. Saya bilang, Men, kenal Dembado? Siapa yang tidak kenal Dembado? Tahu punya anak? Punya. Laki-laki perempuan tiar. Tahu orangnya? Tahu. Kalau lihat, tahu. Sudah. Saya tidak berhenti bertanya sama Men tentang dia taunya anaknya Dembado. Singkat cerita, saya bilang sama Men, aku mau nak tiar. Langsung dia tapalau, istilahnya pucat. Tidak tahu mau bicara A dan U, tidak bisa bicara dia. Pada akhirnya saya pakai sama Men, saya tidak marah sama Ngana. Karena Ngana tidak cerita jahat sama saya. Baru saya bilang, Men bangkit. Langsung dia ngomong, musiamo kami uka. Tino kamo tumpuno tano. Mabuhuk mona kami. Jadi inilah bahan yang mereka dengar ini, yang 2 orang ini antara Pak Kumis, pensiunan tentara Hasanuddin itu, sama Marsuki yang orang Lombok itu. Mereka menceritakan bahwa saya pernah berselisih-sipahan dengan Inem. Masalah tanah yang di sini. Karena bagi Inem dia bilang dia punya. Marsuki bilang saya punya. Saya menyaut. Oh, Inem ada dapat. Dia bilang Inem yang ngindel sama kakaknya di atas pasar Unjulan. Jadi pada saat itu juga saya ke Soho cari dia. Saya cari beliau, saya laporkan saya makam tikmasnya. Saya cari Inem. Jadi dia selama beberapa hari itu terakhir saya ketemu di rumahnya. Dia katakan saya tidak bisa tidur 4 hari 4 malam, tidak bisa makan 4 hari 4 malam. Karena kita cari sama saya, berarti Ngana salah. Kenapa Ngana jual saya punya? Oh, itu Ngana bayaran. Selama ini saya tidak tahu Ngana itu pembunuh bayaran. Tetapi kali ini saya tahu Ngana pembunuh bayaran. Iya toh? Contohnya, Ngana ada kakak. Kenapa Ngana bisa dapat saya punya di Unjulan?
di atas di pasar. Oh itu yang bayarannya kan. Baru kedua tentang di Boyo. Kenapa nggak bisa handle? Itu kan bayarannya. Jadi saya bilang anak tidak bisa berkutik. Ya toh, apa yang yang pernah anak lakukan itu kan bayarannya. Jadi saya kembali sama men. Pada waktu itu saya kembali sama men 2021 dengan anakku ke rumah. Lantas istrinya men menyaut, yang mana tanahnya ada yang baru di sini. Jadi kemanakanku yang bernama Guntur mengatakan memangnya tanah itu ada di laut. Maka men frustasi. Dia masuk di rumahnya, dia mau ambil benda. Ternyata yang dia angkat keluar adalah pipa panjang. Begitu dia angkat pipa panjang, maka saya tada dia di muka pintu. Duduk ngana men. Ngana mau apa? Apa kata men? Kenapa Om Tiar bawa orang? Saya bilang saya bukan bawa orang. Yang saya bawa saya punya anak dengan saya punya kemanakan. Itulah kronologi yang sebenarnya masalah ini. Pantasan kalian ini begini-begini. Oh ternyata ini betul-betul orang eksekutor pembunuh bertangan dingin. Inilah bayarannya. Unjulan sama Boyo. Titik. Selesai. Hari.